Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube As Agape. Saat ini kita mengawali tahun 2024 dengan kekuatan yang penuh. Dan Tuhan bersama beberapa saudara-saudara seiman dari berbagai ministry, saya juga dihimbau untuk mengambil doa puasa. Dan kita mulai hari ini tanggal 8 Januari kita mengambil doa puasa Daniel atau puasa makan sehari sekali semampunya saudaraku ya. Karena kita akan tujuan daripada berpuasa ini, satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dua, melemahkan kedagingan kita dan membuat manusia roh kita semakin kuat. Ketiga, supaya karakter Kristus dalam kita semakin bertumbuh. Keempat, meningkatkan keintiman dengan Tuhan. Kelima, bertobat sungguh-sungguh. Keenam, supaya semakin peka mendengar suara Tuhan. Tujuh, memohon perkenanan Tuhan atas pribadi, keluarga, dan bangsa. Puji nama Tuhan saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendengar satu kesaksian dari teman, di mana dia dikasih mimpi dan penglihatan, di mana ada banyak pengantin Kristus yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka sudah memakai jubah putih, jubah pengantin, dan dia pun turut serta di dalam perkumpulan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pengantin-pengantin yang banyak sekali saudara, karena kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan saudara, pada saat dia memegang telinganya, kok antingnya nggak ada satu, hilang sebelah saudara. Dan disitulah dia cari-cari antingnya yang hilang. Saudara, kemudian dia bertanya kepada teman yang lain, anting berbicara, di mana kita harus peka mendengar suara Tuhan. Mungkin selama ini dia kurang peka mendengar suara Tuhan, sehingga dia lebih banyak mendengar suara dunia, suara orang lain, suara daripada kuasa kegelapan, atau suara dari dirinya sendiri. Nah saudara, seringkali kita salah ya untuk mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu mulai hari ini kita awali tahun 2024 untuk lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Saya kasih tips saudara, di dalam Yesaya 50 dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Seringkali kita malas untuk mencari Tuhan, malas mendekat kepada Tuhan. Padahal disitulah kunci kehidupan kita, dikunci di mana kita memasuki tahun yang berat, tahun yang sukar, tahun yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi marilah kita mendengar suara Tuhan dengan melekat, mencari, mendekat. Lebih banyak lagi mencondongkan hati kita kepada perkara-perkara surgawi. Kita banyak berdoa, memuji, menyembah. Kita baca renungkan firman. Dan kita isi semuanya dengan perkara-perkara yang di atas. Di samping kita juga masih bekerja, tapi hati kita terus melekat sama Tuhan. Yang pertama kuncinya, kita harus mendekat kepada Tuhan supaya kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kitalah ranting-rantingnya Tuhan, dan Tuhan adalah pokoknya, pokok daripada pohon. Ya, kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan. Kita kalau terbuang, kalau kita terlepas daripada Tuhan, kita akan kering, layu, dan mati. Pada saat kita mau melekat kuat dengan Tuhan, sampai Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, kita akan berbuah-buah lebat. Baik buah-buah roh, saudara, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada karakter Kristus yang kuat. Baru kemudian Tuhan berikan karunia-karunia roh, sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri. Karena kita bisa melayani, kita bisa menyembuhkan, kita bisa melepaskan, kita bisa mengusir setan. Dan kita hidup dan melayani Tuhan dengan tidak bisa menyombongkan diri. Karena Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Kita hanya alatnya Tuhan. Kembali lagi, pertama kita cara mendengar suara Tuhan harus melekat sama Tuhan. Tiap pagi cari Tuhan. Setiap bangun pagi suasana masih hening, di mana roh jiwa kita rest, bangun tidur ya. Kita mencari Tuhan, kita berdoa menyembah Tuhan. Itulah kuncinya yang pertama. Yang kedua, harus melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Jangan pernah Tuhan jauh dari kita. Jangan pernah sampai kita mendengar suara Tuhan dari orang lain, dari nabi ini, dari hamba Tuhan ini, dari pendeta ini. Jangan, kita harus cari dulu dari Tuhan suaranya. Yang dari luar itu hanya konfirmasi. Kalau kita mencari suara-suara dari orang lain, hamba Tuhan, suara dari dunia, bahkan suara setan bisa menyerupai, kita akan salah melangkah. Hidup kita akan habis binasa, dan kita akan
mengalami yang namanya kemerosotan di dalam roh. Mulai hari ini saudara kuatkan diri kita mendekat pada Tuhan, melekat sama Tuhan, dan kita ambil doa puasa pada Januari ini. Ada baik doa puasa Esther, doa puasa Daniel, doa puasa 40 hari, silahkan saudara mengerjakannya. Disitulah kita akan lebih kuat lagi. Dan ini ada seruan doa ya, kita akan join bersama tujuan berpuasa. Mari salam saudaraku yang terkasih, kita akan mengambil doa puasa 21 hari mulai tanggal 8 Januari sampai 28. Saya mengundang siapa saja yang mau ikut join dalam puasa ini. Nah, tujuan berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kedua, melemahkan kedagingan kita dan membuat manusia roh kita semakin kuat. Yang ketiga, supaya karakter-karakter Kristus dalam hidup kita semakin bertumbuh dan berakar kuat. Keempat, meningkatkan keintiman dengan Tuhan. Kelima, bertobat sungguh-sungguh. Setiap hari ada pertobatan saudara. Yang keenam, supaya semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan kita mempunyai ketaatan. Pada saat kita peka mendengar suara Tuhan, kita juga harus punya hati yang taat. Apa gunanya kita peka kalau kita nggak punya ketaatan? Puji nama Tuhan. Yang ketujuh, memohon perkenanan Tuhan untuk pemulihan di dalam pribadi, keluarga, dan bangsa. Saudaraku, saya percaya kita semakin hari semakin dikuatkan roh kita, semakin hari kita semakin peka mendengar suara Tuhan, dan kita tidak kehilangan perhiasan-perhiasan kita, dan kita tidak akan dicampakkan oleh Tuhan. Haleluya, amin.